Setiap kota punya rahasianya sendiri. Kadang berupa jalan kecil yang tak pernah dilewati orang, kadang berupa senyum yang disembunyikan di balik jendela. Dan terkadang berupa hati yang tersesat di antara dua dunia. Di sudut kota ini, di sebuah tempat yang tak pernah disebut dalam peta, hidup seorang perempuan yang tengah tenggelam dalam kisah yang tidak pernah ia rencanakan. Hujan turun sejak sore, menampar kaca jendela studio kecil milik Nadia. Lampu kuning yang temaram membuat ruangan itu tampak lebih sepi dari biasanya. Di lantai, puluhan kanvas bersandar tak rapi. Semuanya memuat wajah pria yang sama. Senyum tipis, mata teduh, garis rahang yang ia hafal bahkan saat memejamkan mata. Arga. Nadia membisikkan nama itu seperti doa yang terlepas tanpa sengaja. Ia memegang kuas, tapi tangannya gemetar. Setiap kali mencoba menyelesaikan lukisan, pikirannya berputar ke arah yang sama. Pesan terakhir Arga, pendek, dingin, dan membuat dadanya sesak. Kita harus jaga jarak dulu. 13 huruf yang meruntuhkan seluruh dunia yang ia bangun diam-diam. Nadia meletakkan kuas dan meraih ponselnya. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan, tidak ada tanda bahwa pria itu memikirkan dirinya. Hanya suara hujan. Namun di antara suara itu, ia merasa mendengar gema lembut yang dulu sering Arga ucapkan. Aku suka caramu tersenyum, Nat. Kau bikin aku tenang. Aku cuma ingin bersamamu sebentar lagi. Kata-kata itu berputar di kepala Nadia seperti kaset rusak yang tak mau berhenti. Ia meraih mantel panjangnya dan keluar ke lorong apartemen. Tak peduli rambutnya masih berantakan dan matanya sembab. Ia butuh jawaban. Malam itu juga. Nadia berjalan cepat menuju halte kecil di ujung jalan, tempat Arga biasanya menunggu taksi setelah mengunjunginya diam-diam. Hujan makin deras. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya yang patah di genangan air. Di halte itu, Nadia berdiri sambil menggenggam ponsel. Ia menatap kursi kayu yang pernah mereka duduki bersama saat Arga menceritakan bahwa pernikahannya dingin, bahwa ia merasa sendirian, dan hanya Nadia yang mengerti. Nadia menutup mata, air hujan bercampur dengan air matanya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Jantungnya menjerit berharap. Tapi itu hanya Rara, sahabatnya. Nat, kamu di mana? Aku lewat studium. Aku sibuk. Kamu jangan hujan. Klik. Ia menutup telepon itu tanpa penjelasan. Saat ini hanya satu orang yang ingin ia dengar. Tapi yang ia dapatkan hanyalah suara hujan yang makin menenggelamkan perasaannya. Setelah hampir 1 jam berdiri di sana, sebuah mobil putih melambat di hadapannya. Kaca jendela turun perlahan. Arga. Nafas Nadia tercekat. Ia terlihat terkejut melihatnya, tapi bukan terkejut bahagia, lebih seperti seseorang yang memergoki masalah yang seharusnya tidak ada. Nadia, apa yang kamu lakukan di sini? Arga keluar dari mobil, berjalan mendekat, sambil menatap sekeliling seolah takut ada yang melihat. Aku cuma ingin bicara. Suara Nadia bergetar. Sekarang bukan waktu yang tepat. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat? Besok? Lusa? Atau tidak pernah lagi? Arga meremas pelipisnya, gelisah. Aku bilang kita harus jaga jarak. Kamu tahu alasannya. Karena dia. Nadia menatap langsung ke mata Arga. Istrimu? Arga menunduk. Ini rumit. Tidak, yang rumit itu aku, Arga. Aku yang menunggu saat kau bilang akan jelaskan semuanya. Aku yang percaya ketika kau bilang aku istimewa. Atau itu cuma cara halusmu bilang aku hanyalah pelarian? Arga tersentak. Jangan bilang begitu. Lalu suara payung terbuka terdengar. Seorang perempuan keluar dari minimarket kecil di seberang jalan. Rambutnya terikat rapi. Wajahnya teduh, namun lelah. Meski jarak cukup jauh, Nadia mengenali siapa itu dari foto-foto yang ia lihat secara diam-diam. Istrinya,
Arga menegang. Aku harus pergi. Tunggu. Nadia mencegahnya sambil menggenggam lengan pria itu. Kau bilang aku penting. Kau bilang kau sayang. Kau tak boleh pergi tanpa Nadia lepaskan. Suara Arga rendah, tegang, dan bukan suara yang biasa ia dengar. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat sesuatu di mata Arga yang menusuk lebih dalam daripada hujan. Penyesalan. Bukan penyesalan kehilangan dirinya, melainkan penyesalan telah terlibat dengannya. Istrinya sudah semakin dekat. Arga menarik lengannya pelan, namun tegas. Aku minta maaf. Lalu ia berjalan menuju mobil, memanggil istrinya dan membuka pintu untuknya. Dengan lembut, dengan cara yang tidak pernah ia lakukan di depan Nadia. Hati Nadia retak, begitu deras seperti hujan yang jatuh tanpa henti. Mobil itu pergi, meninggalkan Nadia sendirian di bawah lampu jalan yang redup. Ia berdiri terpaku selama beberapa menit sebelum akhirnya sadar bahwa ponselnya basah, tangannya dingin, dan pikirannya kacau. Dia bilang sayang. Nadia menggumam pelan. Dia bilang sayang. Hujan semakin tak tertahankan, namun Nadia tidak bergerak. Pikirannya terus menolak kenyataan. Kenyataan bahwa Arga telah memilih pulang kepada istrinya. Kenyataan bahwa dirinya ditinggalkan. Dan dari balik kegelisahan itu, muncul keganjilan yang perlahan mengambil alih pikirannya. Kalau dia benar-benar memilih istrinya, mengapa aku masih merasa dia membutuhkan aku? Nada suara Nadia pelan, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang mulai retak. Bukan amarah, bukan cemburu, namun sesuatu yang jauh lebih dalam. Obsesi yang belum ia sadari. Dan di tengah gemuruh badai malam itu, perjalanan Nadia menuju titik terkelam dalam hidupnya baru saja memulai. Hujan semalam masih jelas dalam ingatan Nadia. Bahkan ketika pagi datang dan matahari muncul malu-malu, perasaannya tetap suram, seperti awan gelap yang menolak pergi. Studio kecilnya berantakan. Kanvas-kanvas bergambar wajah Arga menatap ke arahnya, seolah ikut menghakimi. Kuas-kuas berserakan di lantai. Air kopi yang basi menghitam di meja. Nadia duduk di kursi rotan sambil menatap ponselnya. Tak ada pesan dari Arga. Tidak ada tanda-tanda bahwa pria itu memikirkan dirinya sedikit pun. Dia hanya butuh waktu, gumam Nadia, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun rasa sakit di dadanya tidak mereda, justru semakin mengembang, memenuhi ruang pikirannya. Siang itu, Nadia pergi ke minimarket dekat studionya untuk membeli kopi dan roti. Wajahnya lusuh, rambutnya ia ikat asal. Kasir yang mengenalnya bahkan sempat menatap dengan kekhawatiran. "Nat, kamu gak apa-apa?" tanya kasir itu. "Baik," jawab Nadia singkat. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia hampir tidak tidur semalam, memikirkan kata-kata Arga yang semakin terasa seperti pisau dingin. Saat pulang, matanya terpaku pada sebuah mobil hitam yang melintas. Bukan mobil Arga, tapi cukup membuat jantungnya berdebar. Seandainya itu dia. Seandainya dia datang minta maaf, ia menepis pikiran itu, tapi emosi di dalam dirinya semakin tak beraturan. Di studio, Nadia akhirnya tak tahan. Ia membuka ponselnya dan mengetik pesan. "Kita bisa bicara? 10 menit saja. Aku cuma ingin dengar penjelasanmu." Ia menatap kalimat itu lama. Tangannya gemetar ketika menekan tombol kirim. Tapi ia tidak benar-benar mengirimnya. Sebaliknya, ia menekan tombol hapus. Dikirim, dihapus lagi. Diketik ulang, dibatalkan lagi. Ia merasa seperti sedang perang dengan dirinya sendiri. "Aku tidak boleh terlihat lemah," bisiknya. Tapi kemudian suara lain muncul dalam kepalanya.
lebih pelan, lebih menekan. Kalau kau tidak menghubunginya, dia akan melupakanmu. Nadia mengusap wajahnya keras-keras. Cukup, katanya pada dirinya sendiri, meskipun suaranya bergetar. Ia mengambil mantel dan memutuskan untuk keluar, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin berjalan ke taman dekat sungai bisa membantu. Namun langkahnya justru membawanya ke arah yang berbeda, ke arah yang bahkan ia sendiri tidak sadari pada awalnya. Nadia berhenti di trotoar, menatap sebuah rumah di seberang jalan. Rumah 2 lantai berwarna krem dengan halaman kecil. Rumah Arga. Warna rumah itu terlihat lebih cerah daripada biasanya. Ada tanaman rambat kecil menghias pagar. Tirai putih melambai pelan tertiup angin. Nadia menelan ludah. Kakinya gemetar. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia tidak seharusnya ada di sini. Tapi ia tidak bisa memaksa diri pergi. Aku cuma mau lihat. Hanya lihat sebentar, bisiknya. Ia bersembunyi di balik pohon besar di sisi jalan, memperhatikan setiap detil. Lampu ruang tamu menyala. Ada siluet bergerak di dalam. Mungkin istrinya, mungkin Arga, atau keduanya. Pemandangan itu membuat dadanya ngilu. Seharusnya aku yang ada di sana. Seharusnya dia bersama aku. Pikiran itu berulang-ulang di kepalanya seperti nada yang tak bisa dimatikan. Ketika Nadia hampir memutuskan untuk pergi, sebuah suara lembut terdengar dari arah sampingnya. "Kamu Nadia ya?" Nadia membeku. Seorang perempuan berdiri beberapa langkah darinya, mengenakan kardigan abu-abu dan menggendong tas belanja. Wajahnya ramah, namun tampak lelah. Nadia mengenal wajah itu. Istrinya Arga. Darah Nadia berhenti mengalir. Perempuan itu tersenyum kecil. "Oh, kamu teman kantornya Arga. Aku pernah lihat fotomu sekali." Nadia tidak tahu harus menjawab apa. Lidahnya terasa kaku. Istri Arga melanjutkan. Suara lembutnya seperti menambah tekanan di dada Nadia. "Oh, Arga cerita kalau kamu pelukis. Studio kamu di dekat sini ya? Sering lewat daerah sini?" Rasanya seperti ada batu besar menghantam perut Nadia. Arga bercerita tentang dirinya kepada istrinya, tapi hanya sebagai teman. Iya," jawab Nadia pelan. "Kebetulan lewat." Perempuan itu tersenyum lagi. "Kalau ada waktu, mainlah ke rumah. Suami saya banyak cerita soal kamu." Hati Nadia langsung mencelos. Arga bercerita, namun bukan cerita seperti yang ia harapkan. Nadia tidak tahu apakah ia harus lari, menangis, atau marah. Maaf, saya harus pergi." Ia menunduk lalu berjalan cepat ke arah lain, tanpa menunggu balasan. Perempuan itu hanya menatap dengan bingung. Begitu berada cukup jauh, Nadia berhenti dan memegang dadanya. Kata-kata istri Arga menggema di kepala Nadia. "Suami saya banyak cerita soal kamu. Kalau ada waktu, mainlah ke rumah. Teman kantornya Arga." Nadia hampir tertawa getir. Jadi begitu. Selama ini dirinya merasa istimewa, merasa dekat, merasa berbeda. Tapi bagi Arga, hanya seorang teman, sosok yang bisa ia sembunyikan, yang bisa ia akui, atau hapus kapanpun ia mau. Nadia mulai berjalan tanpa arah, wajahnya panas, napasnya memburuh. "Aku bukan cuma teman. Aku bukan siapa-siapa baginya. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin merasa biasa saja." Nadia menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba menahan suara-suara itu. Namun yang muncul justru suara Arga dalam ingatannya.
Aku butuh kamu. Jangan pergi dari hidupku. Kamu berbeda dari yang lain. Kalau aku berbeda, kenapa dia memilih pulang padanya? Bisiknya. Langkahnya menghunyung. Untuk pertama kalinya, Nadia merasakan perasaan yang lebih tajam daripada cemburu. Ketakutan akan dilupakan. Dan dari ketakutan itu, muncul sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti, tapi perlahan tumbuh dalam pikirannya. Kalau Arga tidak datang padaku, maka aku yang harus mendekat pada dunia Arga. Apapun resikonya. Di studio, Nadia duduk di lantai sambil memeluk lutut. Aroma cat minyak menusuk hidungnya. Di hadapannya, ada satu lukisan baru yang ia kerjakan sejak pulang dari rumah Arga. Bukan wajah Arga, bukan wajah dirinya, tapi wajah istrinya Arga. Wajah itu ia lukis dengan detail. Mata lembut, bibir tipis, ekspresi tenang. Namun, percikan cat merah di sekitar wajah itu membuatnya tampak seperti retakan yang siap pecah. Nadia memandang lukisan itu lama, sangat lama, hingga matanya tak berkedip. Apa dia yang membuat segalanya sulit? Gumamnya pelan. Namun segera ia menepis pikirannya keras-keras. Bukan, Arga yang berjanji. Dia yang bilang perlu apu. Tapi suara lain menyela, lembut namun menusuk. Kalau kau tidak melakukan sesuatu, dia akan kembali melupakannya. Nadia meremas rambutnya, mencoba melawan pikiran itu. Tapi sesuatu dalam dirinya semakin sulit dikendalikan. Ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Nat, Nadia, ini Rara. Nadia terdiam sejenak sebelum membuka pintu. Rara menatapnya dengan ekspresi kaget sekaligus prihatin. Nat, astaga, kamu kenapa? Kamu kelihatan kayak belum tidur 3 hari. Aku baik-baik saja. Kamu tidak baik, Nat. Rara masuk dan melihat ruangan studio yang penuh lukisan Arga. Ini semua wajah dia. Jangan sentuh. Nadia tiba-tiba meninggi, membuat Rara tersentak. Rara mengangkat tangan, mencoba tetap tenang. Oke, aku nggak sentuh, tapi kamu harus cerita. Kamu kemarin malam kemana? Aku coba telepon kamu berkali-kali. Nadia mengalihkan pandangan. Aku cuma ketemu Arga. Ketemu? Nat, kamu janji mau berhenti ketemu dia. Dia itu suami orang. Aku tahu. Kalau kamu tahu, kenapa? Aku cuma butuh jawaban, Rah. Dia bilang sayang. Dia bilang butuh aku. Tapi tiba-tiba dia pergi begitu saja. Rara memejamkan mata sebentar. Nat, kamu harus berhenti. Kamu makin tersakiti. Nadia terdiam, tapi pandangannya mulai gelap. Rara melanjutkan, suaranya pelan namun menusuk. Kamu harus bisa terima bahwa Arga memilih keluarganya. Dan kalimat itu menjadi pematik. Nadia berdiri cepat, matanya mulai merah. Dia tidak memilih siapapun. Dia hanya bingung. Nad, aku tahu dia butuh aku. Rara mundur setengah langkah melihat perubahan Nadia yang mengkhawatirkan. Dengar aku, kata Rara lembut. Aku cuma ingin kamu aman. Aku takut kamu akan ngelakuin sesuatu yang kamu sesali. Nadia menatap Rara lama, napasnya memburu. Rara? Iya? Aku nggak bisa kehilangan dia. Kalau begitu, biarkan waktu. Tidak ada waktu. Pandangan Nadia mengeras. Aku harus pastikan dia tidak menjauh. Rara akhirnya tahu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap terjadi pada sahabatnya. Setelah Rara pulang dengan hati cemas, Nadia duduk di sudut studio sambil memandang ponselnya. Ia membuka galeri. Foto Arga, rekaman suaranya, screenshot pesan lama,
semuanya ada. Lalu ia membuka foto istrinya Arga. Foto yang Arga kirim dulu ketika sedang menjelaskan kondisi rumah tangganya, entah sengaja atau tidak. Foto itu ikut terkirim. Nadia memperbesar foto itu. "Kau perempuan baik," katanya pelan pada gambar itu. "Tapi Arga tidak bahagia bersamamu." Ia menatap lampu studio yang berkedip. Ketika cahaya padam dan menyala kembali, wajah Nadia berubah seperti seseorang yang baru mengambil keputusan yang berbahaya. Ia mengambil mantel hitam dan payung lipat. Di luar, angin kencang kembali berhembus. Sepertinya langit menahan hujan. Namun langkah Nadia mantap. Ia keluar dari studio, berjalan pelan namun pasti melewati jalanan yang sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangannya yang panjang. Sambil berjalan, ia membisikkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. "Aku cuma ingin bercara. Aku cuma ingin dia jujur. Aku cuma ingin dia memilih aku." Makin lama suaranya makin pelan, makin serak, makin tidak stabil. Hingga akhirnya ia berhenti di depan pagar rumah Arga. Rumah itu gelap, tapi mobil Arga ada di garasi. Nadia memegang pagar dengan tangan gemetar. "Arga, buka pintunya, aku di sini." Namun saat tangannya menyentuh gagang pagar, lampu motion sensor menyala terang, menerangi seluruh halaman. Nadia membeku. Jantungnya memukul keras dadanya. Pintu rumah terbuka pelan. Seseorang muncul di ambang pintu. Tapi bukan Arga. Istrinya. Dan perempuan itu memandang langsung ke arah Nadia, tepat ke mata yang penuh gelisah dan ketakutan itu. "Hah? Kamu?" Suara istrinya pelan, namun jelas. Nadia tidak bergerak, tidak berkedip, tidak tahu harus lari atau tetap berdiri. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Garis batas yang seharusnya tidak ia lewati, kini sudah sepenuhnya hilang. Lampu sensor yang menyala itu membuat halaman rumah Arga terasa seperti panggung tempat seluruh rahasia Nadia tiba-tiba disorot tanpa ampun. Cahaya terang itu menusuk mata, dan di tengah sorotan itu, Nadia berdiri kaku. Istrinya Arga melangkah keluar lebih jauh. Wajahnya terlihat bingung, bukan marah, bukan curiga, tapi bingung. Itu justru membuat Nadia semakin tidak bisa bernafas. "Nadia kan?" Suara wanita itu lembut, hampir seperti saat mereka bertemu siang tadi. Namun sekarang, nada itu membuat keringat dingin mengalir di punggung Nadia. Aku..." Nadia mencoba bicara, tapi suaranya hampir tak terdengar. Istrinya tidak mendekat. Ia justru memegang pintu, seolah sedang memastikan ada batas. "Kamu butuh sesuatu. Kamu kelihatan ketakutan." "Ketakutan," kata itu menusuk Nadia, tetapi juga menyadarkannya bahwa ia memang ketakutan. Ketakutan kehilangan Arga, ketakutan dilupakan, ketakutan bahwa seluruh cintanya hanyalah cerita satu arah. "Aku cuma lewat," kata Nadia akhirnya. "Rumahmu dekat jalan pulang." Istrinya Arga mengangguk pelan meski jelas ia tidak sepenuhnya percaya. "Hati-hati ya, sudah malam. Kalau perlu tumpangan, aku bisa..." "Tidak," Nadia memotong cepat. "Aku pergi." Ia mundur beberapa langkah hampir tersandung, lalu segera berbalik dan berjalan cepat pergi tanpa menoleh. Tidak sampai 5 detik setelah ia berbalik, pintu depan rumah itu ditutup kembali. Tapi dalam 5 detik itu juga, dunia Nadia berubah. Begitu Nadia berjarak cukup jauh dari rumah itu, napasnya mulai mengalir tak beraturan. Bahu Nadia naik turun cepat, nadinya berdenyut, matanya panas. "Apa yang aku lakukan?" bisiknya ketakutan. Jalanan sepi, suara angin bergesekan dengan dedaunan seperti bisikan-bisikan yang mengganggu pikirannya. Dia lihat aku di depan rumahnya. Dia lihat aku. Pikiran itu berputar-putar, makin cepat, makin keras. Tiba-tiba Nadia merasa seluruh tubuhnya ingin runtuh. Ia bersandar pada tiang listrik, menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku harus jelaskan.
Aku harus... Tapi kepada siapa? Kepada istrinya Arga? Kepada Arga? Pikiran Nadia semakin tidak stabil. Baru saja tadi siang ia ingin mendekat ke kehidupan Arga. Tapi sekarang, ia merasa seperti penyusup, seperti ancaman, seperti seseorang yang telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Namun bersamaan dengan itu, suara lain muncul di kepalanya, lebih kecil, lebih licik. Arga tidak akan biarkan kamu disalahpahami. Dia pasti akan menjelaskan, dia pasti akan membelamu. Nadia menggenggam ponselnya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin Arga datang menolongnya. Nadia kembali ke studio dalam kondisi kacau, baju basah oleh keringat dingin, rambutnya berantakan, dan langkahnya goyah. Begitu pintu studio tertutup, ia meraih ponsel dan langsung mencari kontak Arga. Telunjuknya bergetar saat menekan tombol telepon. Tut, tut. Nadia, suara Arga muncul. Nada suara itu bukan nada lembut yang biasa ia dengar. Nada itu terkejut, cemas, dan tegang. Nadia langsung menangis saat mendengar suaranya. Arga, aku minta maaf. Kamu di rumahku tadi. Pertanyaan itu menusuk jantung Nadia seperti pisau. Arga cuma, kamu nggak boleh lakukan itu. Suara Arga meninggi sedikit walaupun ia mencoba menahan emosi. Kamu bikin istriku takut. Dia bilang kamu berdiri di depan pagar, tengah malam. Aku cuma ingin bicara. Nadia, Arga menarik nafas panjang. Nat, kamu nggak bisa terus begini. Kamu nggak boleh mengikuti aku sampai rumah. Nadia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia tahu ia salah. Ia tahu ia melewati batas. Tapi ketika Arga berbicara seperti itu, rasanya seolah seluruh dunia menampar wajahnya. Arga, jangan bilang begitu. Aku cuma nggak mau kamu pergi. Aku tidak pergi. Aku cuma kembali ke keluargaku. Kata itu, keluargaku. Nadia merasa lututnya lemas. Jadi, semua yang kamu bilang, kamu nggak serius, bisiknya. Aku salah, Nadia. Aku kasih harapan yang salah. Tapi tolong, jangan datang ke rumahku lagi. Jangan libatkan istriku. Aku mohon. Nada memohon itu menghancurkan sisa-sisa harga diri Nadia. Seolah Arga hanya ingin semuanya selesai tanpa memikirkan dirinya. Jadi aku ini apa, Arga? Selama ini aku apa bagimu? Arga terdiam lama. Dan diam itu lebih buruk daripada jawaban apapun. Aku nggak bisa jawab itu sekarang, katanya akhirnya, pelan tapi tegas. Nadia menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Air matanya jatuh satu persatu menodai layar ponselnya. Arga, aku butuh kamu. Nat, tolong hentikan ini. Lalu, tanpa peringatan, telepon ditutup. Bip, bip, bip. Nadia menatap layar itu lama. Tidak percaya. Arga menutup telepon. Arga memutus pembicaraan. Arga meninggalkannya. Lagi. Sekarang bukan hanya jasadnya yang gemetar, pikirannya pun ikut retak. Nadia terjatuh ke lantai studio, bahunya berguncang, napasnya tercekak seperti seseorang yang kehilangan seluruh pegangan. Ia meraih kuas terdekat dan melemparnya. Kanvas jatuh, cat tumpah, warna merah dan hitam mengalir di lantai. Kenapa kamu pergi? Kenapa? Ia memukul lantai lalu memegang kepalanya keras-keras. Bayangan Haja Arga muncul, lalu bayangan istrinya, lalu bayangan dirinya sendiri, terluka, marah, bingung. Nadia tak tahu berapa lama ia menangis. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa Arga benar-benar hilang dari genggamannya. Dan kehilangan itu membuat sesuatu dalam dirinya patah, bukan retak, tapi patah. Ia terdiam lama. Air matanya mengering, napasnya perlahan stabil. Di matanya muncul tatapan kosong sekaligus keputusan baru yang lebih berbahaya. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya sangat pelan, nyaris seperti gumaman. Kalau dia pergi, aku harus cari cara agar dia tidak bisa pergi lagi. Dan dengan itu, Nadia bangkit perlahan, menatap ruang studio yang kacau. Pikirannya bergerak ke arah yang semakin gelap. Studio Nadia masih berantakan ketika pagi datang. Bukan jenis berantakan yang sekedar sisa kreativitas, tapi berantakan yang menunjukkan badai yang terjadi di dalam pikirannya. Kuas patah,
tumpahan cat kering, dan sobekan kertas berserakan di lantai. Namun anehnya, Nadia terlihat tenang. Tenang dengan cara yang berbeda. Tenang yang justru menakutkan. Ia menatap wajahnya di cermin kecil. Kantung mata gelap, kulit pucat, rambut kusut. Tapi bibirnya tersenyum tipis. Aku nggak boleh berhenti. Gumamnya lembut, hampir seperti seseorang yang sedang merawat luka. Meja dingin. Nadia dan Dian masih saling menatap dalam diam yang membuat waktu terasa lebih berat dari biasanya. Namun, sebelum ada yang bicara lagi, pintu kedai berbunyi. Seseorang masuk dengan langkah terburu-buru. Nadia langsung merasakan jantungnya jatuh ke perut. Arga. Matanya langsung menemukan Nadia, lalu pindah ke Dian, lalu kembali lagi ke Nadia. Tatapannya seperti seseorang yang mendapati rahasia gelapnya terbuka lebar. Dian, Nadia, suaranya pecah, hampir bergetar. Kalian ketemu, berdua. Dian menghela napas, tenang namun lelah. Aku yang minta dia datang. Arga tampak benar-benar tidak siap. Ia duduk pelan, menyentuh pelipisnya seperti ingin memastikan ini bukan mimpi buruk. Nadia hanya menunduk. Tenggorokannya kering. Pandangan sekeliling terasa kabur. Ketegangan yang tak terhindarkan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Dian berbicara duluan, suaranya tegas tapi tidak tinggi. Aku butuh kejujuran dari kalian berdua. Arga menatap Nadia sebentar. Pandangan itu membuat Nadia ingin menghilang, lalu pindah ke Dian, lalu kembali lagi ke Nadia. Tatapannya seperti seseorang yang mendapati rahasia gelapnya terbuka lebar. Dian, Nadia, nggak seharusnya begini. Justru harus, jawab Dian cepat. Kalau kita terus menghindar, semuanya makin sakit. Kamu, aku, dia, semuanya. Arga terdiam lama. Wajahnya tampak menua bertahun-tahun hanya dalam beberapa menit. Dian menarik napas dalam. Arga, apa kamu masih mau memperbaiki rumah tangga kita? Pertanyaan itu menghantam meja seperti palu. Nadia merasakan tubuhnya menegang. Ia menatap Arga, berharap, takut, marah, putus asa. Semuanya bercampur jadi satu. Arga menutup mata, dan ketika ia membuka mata lagi, jawabannya sangat pelan. Aku ingin memperbaiki semua, Dian. Nadia merasakan sesuatu di dadanya retak. Tapi ia tetap diam. Dian menatap Arga dalam-dalam. Kalau begitu, kamu harus jujur sepenuhnya.
tentang komitmenmu, tentang hubunganmu dengannya. Mata Arga beralih ke Nadia. Nat, aku minta maaf. Aku ingin menyelesaikan ini. Ada jeda. Bukan jeda ragu, bukan jeda berpikir. Melainkan jeda seseorang yang tidak punya keberanian untuk mengatakan kalimat itu langsung. Namun akhirnya, ia tetap mengatakannya. Aku nggak bisa terus begini. Hening. Hening yang menusuk. Hujan semakin deras saat Nadia berjalan tanpa arah. Orang-orang berlindung di bawah atap toko, namun ia terus melangkah seolah tidak merasakan dingin yang meresap hingga tulang. Langkahnya tidak teratur. Sesekali ia berhenti, memegang kepala, menatap jalanan yang kabur oleh air mata dan tetes hujan. Kedai kopi sudah jauh di belakang, tapi percakapan itu terus terputar di dalam kepalanya, seperti rekaman rusak yang menolak berhenti. Hubungan kita harus selesai. Aku ingin memperbaiki rumah tangga kami. Kamu bisa mulai dari awal tanpa dia. Kata-kata itu menusuk dada Nadia lebih dalam setiap kali ia mengingatnya. Nadia berhenti di depan halte kosong. Ia duduk, menunduk, menarik nafas panjang yang terdengar goyah. Hening. Hanya suara hujan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak mencoba melawan perasaan itu, tidak mengabaikannya, tidak mengubahnya menjadi kemarahan. Ia hanya mengizinkan dirinya merasakan luka itu apa adanya. Aku capek sekali, bisiknya. Bukan kepada seseorang, bukan kepada Arga, bukan kepada dunia, tapi kepada dirinya sendiri. Air mata yang jatuh bukan lagi karena kehilangan Arga, melainkan karena kehilangan dirinya sendiri selama ini. Sejak kapan ia berubah sejauh ini? Sejak kapan ia membiarkan hidupnya berputar hanya pada satu orang? Sejak kapan ia berhenti mencintai dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh perlahan, seperti benih yang akhirnya mendapat cahaya setelah terlalu lama terkubur. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, ponselnya bergetar. Nama di layar membuatnya membeku. Rara. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. Nad, kamu di mana? Aku udah cari kamu. Arga sama istrinya barusan telepon aku. Nadia terdiam lama sebelum menjawab, suaranya pelan. Aku di luar. Hujan. Aku datang jemput kamu sekarang juga. Jangan pergi kemana-mana. Please. Nadia hampir berkata, gak perlu, tapi untuk pertama kalinya ia merasa tidak keberatan kalau seseorang benar-benar peduli kepadanya tanpa syarat. Baik, bisiknya. Tak lama kemudian, mobil Rara berhenti di depan halte. Rara keluar berlari, payung di tangan, wajahnya cemas. Begitu melihat Nadia, ia langsung memeluknya tanpa berkata apapun. Pelukan yang hangat, tulus, dan tanpa penilaian. Nadia menahan nafas. Pelukan itu meretakkan sesuatu dalam dirinya, tapi dengan cara yang lebih lembut, bukan menghancurkan. Aku ada di sini, Nah. Jangan hilang kayak tadi lagi. Kamu bikin aku takut. Nadia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Dalam mobil, Rara memanaskan heater, memberikan jaketnya, dan menunggu sampai Nadia siap bicara. Setelah beberapa menit sunyi, Nadia berkata lirih. Rah, aku salah ya? Rara tidak langsung menjawab. Ia menggenggam tangan Nadia.
Kamu tersesat, Nad. Tapi tersesat bukan berarti kamu nggak bisa pulang. Nadia mengangguk pelan. Aku kira Arga segalanya. Aku kira tanpa dia, aku nggak ada apa-apanya. Rara tersenyum pahit. Nad, kamu jauh lebih dari hubungan itu. Kamu cuma nggak lihat karena terlalu fokus ke rasa sakitmu. Hening sejenak. Nadia menatap hujan di kaca jendela. Aku mau bantu diri aku, Ra. Aku mau sembuh. Aku mau mulai lagi. Rara menutup mata. Lega. Aku temanin kamu, kita cari bantuan, kita bangun rutinitas baru, kita pelan-pelan perbaiki semua. Kamu nggak sendirian. Nadia menatap Rara, dan kali ini senyumnya tulus meski lemah. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa seperti dirinya sendiri lagi. Beberapa hari kemudian, Arga mengirim pesan singkat. Nadia, aku minta maaf untuk semuanya. Aku berharap kamu menemukan ketenangan. Jaga dirimu. Nadia membaca pesan itu tanpa gemetar, tanpa air mata, tanpa kemarahan. Ia menutup chat tersebut, tidak membalas. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa perlu. Dari kejauhan, hidup Arga dan Dian juga tidak kembali sempurna. Banyak luka yang harus mereka sembuhkan bersama, banyak kepercayaan yang harus dibangun ulang. Masing-masing membawa bekas luka dengan caranya sendiri. Namun Nadia akhirnya berjalan menuju hidup yang lebih terang. Beberapa minggu kemudian, Nadia kembali ke studionya. Ia menata ulang ruangnya, membersihkan lantai, mengganti kanvas baru, menata kuas dan cat. Semua terasa seperti awal baru. Di tengah ruangan, ia duduk di depan kanvas kosong. Tangan masih ragu, tapi hatinya lebih tenang. Ia mengambil kuas, menghembuskan nafas, lalu mulai melukis. Warna pertama yang muncul di kanvas bukan gelap, bukan merah marah, bukan hitam murung, tetapi biru muda. Warna hujan yang menenangkan, bukan menghancurkan. Nadia tersenyum tipis. Ini awal yang baru, gumamnya. Di luar, hujan masih turun. Tapi kali ini, hujan tidak terasa menakutkan. Hujan itu terasa seperti simbol pembersihan, penutup bab lama, dan pembuka bagi hidup yang belum ia temui. Beberapa bulan telah berlalu. Studio Nadia kini berisi lukisan-lukisan baru. Warna-warna yang lebih terang, bentuk-bentuk yang lebih tenang. Jauh dari bayangan obsesi yang dulu membuatnya terpuruk. Ia mengikuti sesi konseling secara rutin, ditemani Rara yang tetap menjadi sahabat paling setia. Suatu sore, saat cahaya matahari masuk dari jendela studio, Nadia menatap salah satu lukisan barunya. Sebuah siluet perempuan yang berdiri di tengah hujan. Namun wajahnya menatap ke langit, bukan ke tanah. Nadia tersenyum pelan. Ia menyadari satu hal penting. Terkadang, kita harus benar-benar kehilangan sesuatu agar bisa menemukan diri sendiri kembali. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Rara. Sore ini latihan workshop pertama kita. Siap? Nadia membalas. Siap. Terima kasih sudah nyeret aku kembali ke dunia nyata. Ia mengambil tas, merapikan rambut, dan melangkah keluar studio. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, langkahnya terasa ringan. Di tempat lain, Arga duduk di kursi ruang tamu rumahnya, memandang ke foto keluarganya. Ia tahu, memulihkan kepercayaan tidak mudah. Ia hidup dengan rasa bersalah yang tak bisa hilang dalam semalam. Beberapa kali ia hampir menghubungi Nadia, bukan untuk memulai apapun, tapi untuk meminta maaf lebih dalam.
Namun ia tahu itu hanya akan membuka luka yang sudah berusaha ditutup oleh mereka berdua. Jadi, ia tidak melakukannya. Ia memilih diam. Ia memilih memperbaiki diri sendiri. Ia membuka pesan yang pernah ia kirim pada Nadia, pesan yang tak dibalas. Meski hening, ia mengerti. Itu adalah jawaban. Dan untuk pertama kalinya, ia menerima bahwa beberapa kesalahan akan selalu menjadi bagian dari sejarah hidupnya. Tapi bukan berarti ia harus terus menghukum dirinya. Ia berdiri, menuju dapur melihat Dian sedang menyiapkan makan malam. "Hari ini kamu mau bantu aku?" tanya Dian sambil tersenyum kecil. Arga mengangguk. Hari ini dan seterusnya. Ia tahu ia tidak sempurna, tapi ia berusaha. Itu awal yang baik. Dian menulis sesuatu di buku hariannya. Kebiasaan lama yang baru ia bangkitkan lagi. Sesi konseling pasangan bersama Arga membuatnya belajar melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Ia bukan perempuan lemah yang dipertahankan karena iba. Ia bukan perempuan keras yang menahan semuanya sendirian. Ia bukan korban, bukan penjahat. Ia perempuan yang mencoba bertahan dan memulihkan dirinya. Setiap kali hujan turun, ia teringat percakapan dengan Nadia di kedai kopi. Bukan karena benci, tapi karena ia sadar semua orang datang dari luka masing-masing. Ia menutup buku hariannya pelan sambil berkata lirih, "Aku juga harus memaafkan diriku." Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mencoba. Beberapa bulan setelah semuanya mereda, kota itu kembali diguyur hujan sore yang lembut. Nadia sedang berjalan pulang dari workshop lukis yang ia ajar. Di persimpangan jalan, ia berhenti sebentar menatap air hujan yang jatuh. Namun kali ini, hujan tidak membawanya kembali pada ingatan buruk. Hujan justru mengingatkannya pada bagaimana ia pernah hancur dan bagaimana ia berhasil bangkit lagi. Ia merapatkan jaket, tersenyum, lalu melanjutkan langkah dengan damai. Di sisi lain kota, Arga melihat hujan dari jendela kantor, menghala nafas panjang, dan menutup laptopnya memutuskan untuk pulang lebih cepat ke rumah. Dan di rumah kecilnya, Dian menyalakan lilin aromaterapi, menyiapkan teh hangat, dan menulis beberapa baris baru di buku harian. Hujan turun untuk semuanya. Tidak lagi sebagai badai, tetapi sebagai penutup lembut bagi kisah yang pernah membuat mereka tersesat.